Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman Sasabi Homeschooling. Kembali lagi nih sama aku, Maiko Sinita Pohan. Dan di sini kita hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran PPKN SMA dengan topik yaitu peradilan. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin udah tahu lah ya apa itu peradilan. Tapi jangan lupa kalau peradilan dan pengadilan itu beda ya teman-teman. Nah, kalau gitu kita lihat dulu nih, apa sih peradilan itu baru kita cari tahu ya, kira-kira apa perbedaannya sama pengadilan. Oke? Nah, jadi kira-kira apa sih peradilan itu? Mungkin teman-teman udah pernah dengar kata-katanya dan mungkin familiar banget nih sama kata peradilan. Atau mungkin juga teman-teman udah tahu mungkin apa itu arti dari peradilan sendiri gitu ya. Nah, di sini ada arti singkat dari peradilan, yaitu peradilan menunjuk pada proses mengadili. Jadi peradilan itu adalah prosesnya, tapi bukan tempatnya, prosesnya, proses mengadili. Nah, namun apakah peradilan dan pengadilan itu sama? Nah, coba kita lihat ya. Jadi, di sini aku bakal jelasin arti dari peradilan dan perbedaannya dengan pengadilan. Mungkin teman-teman di sini sebelum aku jelasin mau searching dulu boleh. Jadi pas udah jelasin bisa langsung masuk nih. Kira-kira apa yang aku jelasin itu maksudnya gimana. Oke, jadi langsung aja. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum atau menemukan hukum in concreto. Sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Nah, jadi udah kelihatan tuh ya bedanya antara pengadilan sama peradilan. Jadi peradilan itu singkatnya lebih kepada proses dari pengadilan itu sendiri. Sedangkan kalau pengadilan itu adalah lembaga lembaga dalam melaksanakan proses tersebut gitu. Jadi pastinya itu dalam proses melakukan peradilan atas suatu permasalahan hukum itu kan pasti membutuhkan lembaga eh, untuk menjadi fondasi lah ya, menjadi fondasi dari peradilan tersebut. Nah, makanya makanya ada lah namanya pengadilan gitu. Nah, jadi mungkin dapat disimpulkan lagi bahwa peradilan dan pengadilan ini punya arti yang berbeda, tapi mereka ini saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi maknanya pastinya berkaitan antara satu sama lain gitu. Jadi dengan untuk menciptakan ada peradilan dibuatlah pengadilan seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini aku mau jelasin dikit lembaga-lembaga keadilan. Nah, ini diantaranya ada kepolisian. Nah, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, hal tersebut mungkin dapat teman-teman lihat dengan cara biasanya tuh polisi itu selalu akan menegakkan hukum. Terus pastinya bakal memberikan perlindungan. Terus mengayomi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, hal tersebut dilakukan agar dapat terpelihara keamanan dalam negeri. Yang kedua ada jaksa. Nah, jaksa ini adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan. Dakwaan ini disampaikan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Nah, yang terakhir di sini ada advokat. Advokat ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Nah, dalam praktiknya dikenal juga dengan istilah konsultan hukum. Nah, jadi tiga hal yang mungkin kalian sering dengar di kehidupan sehari-hari ini merupakan salah satu bagian dari lembaga-lembaga keadilan gitu ya. Jadi jadi keadilan ini tidak dapat berdiri tanpa lembaga-lembaga keadilan yang membantu untuk menopangnya gitu. Nah, kalau gitu kita lanjut. Nah, di sini ada sistem peradilan Indonesia. Nah, sistem peradilan Indonesia ini ada beberapa aspek yang termasuk dari sistem peradilan Indonesia. Yang pertama ada sistem peradilan Indonesia ini digolongkan dalam apa yang dinamakan sistem kontinental. Nah, ini tuh biasanya ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Nah, selanjutnya ini kasasi diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Nah, makanya sistem yang paling menyerupai dengan sistem peradilan Indonesia ini adalah sistem peradilan Belanda, yang juga hanya mengenal majelis hakim yang terdiri atas ahli sarjana hukum. Nah, selanjutnya, karena Mahkamah Agung dalam peradilan melakukan dua fungsi, yaitu peradilan kasasi dan pengawasan,
maka diartikan bahwa semua putusan badan-badan peradilan di semua lingkungan itu tunduk kepada kasasi dan pengawasan tertinggi oleh mahkamah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada wewenang dari sistem peradilan Indonesia ya. Nah, yang pertama ini ada peradilan umum. Peradilan umum ini berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada peradilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Yang ketiga ada peradilan militer, yaitu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, selanjutnya ada peradilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada Mahkamah Agung yang menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Terus selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, ada hakim yang harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, yang harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dan setiap orang tersangkut perkara ini berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan demikian, rasa keadilan masyarakat mendapatkan jaminan dari negara. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kekuasaan kehakiman. Jadi, dalam praktik sistem hukum Indonesia ini, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Nah, fungsinya ini bisa teman-teman lihat yang ada di slide sekarang, ada 8. Nah, yang pertama ini adalah ada penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, penyidikan dalam perkara pidana dilakukan oleh polisi, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan dilakukan oleh pelaksana putusan dilakukan oleh jaksa, dan pemberian jasa hukum dilakukan oleh advokat. Adapun penyelesaian di luar pengadilan biasanya berkenaan dengan perkara perdata yang diselesaikan dengan cara arbitrase. Nah, arbitrase ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, ada lagi nih bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa alternatif sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan bisa dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, arti-arti dari kata-kata yang barusan aku sebut itu boleh teman-teman coba cari maknanya di Google, dan mungkin bisa menjadi pengetahuan tambahan juga buat teman-teman nih dari fungsi kekuasaan kehakiman ini ya. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat dan bisa diserap materinya sama teman-teman semua, dan pastinya bisa berguna juga di kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.